Cuman kalau di Amsterdam tuh Garuda kerjasama sama VIP lounge di Amsterdam. Jadi kita bisa abis mendarat, kita langsung dijemput di pesawat, dianterin ke lounge. Jadi kita nggak perlu ke bandara. Bener, yang waktu itu kayak gue sempat lihat video Givela ya, yang dicapin tuh paspor kita ya. Jadi keren banget. Betul, lounge itu kita cuma duduk di sana, nunggu bagasi kita diambilin, lalu petugas imigrasinya datang ke kita, stempel kita. Hi everyone, welcome back to Rewards Blueprint bareng gue Ryan, ada Givela dan Nat juga di sini. Kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik yaitu first class-nya Garuda. Givela baru-baru ini naik first class-nya Garuda, perjalanan yang lumayan panjang, beberapa belas jam dari Amsterdam ke Jakarta, dari Jakarta ke Amsterdam ya, Giv. Betul. Oke, boleh share experience-nya dikit gak? Gimana cara Givela booking dulu deh first class-nya Garuda ini? Booking, oke. Jadi booking first class Garuda tuh nggak perlu jauh-jauh hari kayak SQ. Jadi waktu itu cuman booking mungkin 2-3 bulan sebelumnya udah dapet. Udah dapet. Gak susah lah pokoknya. Terus juga waktu itu tanggalnya tuh juga masih banyak banget. Waktu itu booking first class Garuda itu seminggu dia ada 2 kali penerbangan. Kalau nggak salah Selasa sama Sabtu. Kalau nggak salah ya, apa Kamis sama Sabtu saya lupa lah. Dan semua itu masih ada. Dan kemarin pas kita redeem pun juga satu pesawat cuma 3 first class-nya. Hanya ada 3 orang di dalam. 3 orang maksudnya. Jadi kosong banget first Tapi class-nya. sebenarnya ada berapa seatnya pas ada 12 ya. 8 deh kayaknya. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Iya, Kalau nggak salah 8. Jadi dari 8 seats first class cuma ada 3 ya. Berarti sebenarnya masih oke ya kalau kita aim buat redeem first class Garuda. Jadi kalau kalian udah bosen waitlist SQ, boleh coba buat redeem Garuda Miles. Karena itu ketersediaannya masih banyak banget buat first class. Terus kalau Garuda itu kan terkenal dijemput dari rumah, ada experience-nya itu dari sebelum flight-nya. Betul. Nah, mungkin bisa di-share nggak services-nya tuh apa aja sih sebelum kita sampai on board? Oke, jadi kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum kita terbang, kita akan di-email dari layanan first class Garuda. Nah, emailnya itu dia akan nanya titik jemput kita, rumah kita, lalu nanya berapa orang, berapa koper. Bahkan kalau kita ajak orang yang di ekonomi pun bisa ikut nebeng barengan. Oh, nice. Gitu. Nah, lalu kita juga ditanya ukuran piyama kita saat itu. Cewek dan cowok tuh warnanya berbeda ternyata. Jadi mereka pastikan di situ, lalu nanya ada alergi makanan atau enggak. Saya agak lupa deh, kayaknya ada deh. Itu sih. Oke. Itu dia kasih tahu nggak maksimal orangnya berapa untuk airport transfer? Nggak dikasih tahu. Oh, jadi kalau kita kayak bawa family, bawa anak atau bawa asisten tuh bisa semua ya diangkut. Mungkin bisa sekalian. Mungkin satu mobil lah. Waktu itu mobil, dapatnya Alphard. Lumayan gede ya. Lumayan. Givela kan gak cuman pernah cobain first class Garuda ya, udah pernah cobain cabin first sama suites di maskapai lain. Nah, menurut Givela apa sih satu aja paling exceptional service-nya di first class Garuda? Pelayanannya. Jadi di Garuda tuh ada personal touch-nya banget deh. Kita berasa bener-bener deket ya sama pramugarinya ya. Beda sama maskapai lain. Nah, mungkin emang itu budaya Indonesia yang ditunjukin lah. Gitu. Makanya Garuda bisa menang untuk ini ya, flight attendant. Iya benar. Flight attendant is it? Betul. Jadi kalau kalian sadar, kalau di Garuda tuh ngasih hot towel tuh benar-benar dikasih ke tangan kita. Tapi kalau maskapai lain karena cuma ditaruh ya, bener-bener ditaruh plek aja. Dipakein tek gitu. Iya. Nah, Garuda tuh mentingin hal detail seperti itu sih. Oh, bener-bener. Gitu. Terus kemarin itu sempat lihat Givela ngepost foto di kokpit. Itu gimana sih? Gue kepengen soalnya. Gimana caranya gue bisa foto di kokpit? Oke, jadi itu random aja minta ke pramugarinya dan kebetulan dikasih. Oh. Dan pernah nyoba juga di beberapa maskapai lain nggak dikasih. Oh. Iya. Nih jadi maskapai pertama yang pernah ngasih Givela foto di kokpit adalah Garuda. Betul. Bahkan krunya tuh baik banget. Jadi setelah itu tuh kita masih ditawarin lagi mau foto bareng semua krunya enggak. Kita udah pakai seragam lengkap yang kayak gitu loh. Jadi They made benar-benar the effort ya. Pelayanannya tuh top banget lah. Jadi kan kalau first class itu biasanya ada dedicated FA kan. Itu ada berapa tuh Giv pada saat 3 orang? Kemarin ada 3 kalau nggak salah. Oh, berarti 3 dedicated. Iya. Masing-masing 1 lah ya istilahnya. Betul. Terus aku nggak tahu sih di maskapai lain gimana. Waktu di SQ dan di Emirates sih kebetulan nggak ketemu. Kemarin di Garuda tuh ada chefnya ikut terbang. Jadi ada chef on board ya. Yang benar-benar datang jelasin menu makanan kita, lalu bikinin makanan kita gitu. Jadi itu merasa kayak apa ya? Ada personal touch-nya aja nggak sih? Betul. Gitu.
Bener-bener. Terus selama perjalanan nih kan berapa belas jam Iya, ya? betul. Sekitar 12-an jam? 14 jam. 19 jam. Gimana ngapain aja tuh selama di dalam? Oh, oke. Makan. Kan sama suami ya? Makan, foto-foto. Iya. Bahkan kita nggak nonton sama sekali. Oh. Eh, Tidur nggak? tidur. Oke. Karena itu kan kebetulan flight malam. Oke. Jadi tidur. Tidur dulu lah ya. Ya, bener-bener ngabisin waktu di tidur dan makan sih. Karena kalau bikin konten malam cahayanya kurang gitu ya. Kurang. Iya. Makanannya juga lumayan variasi sih. Oke. Berarti dapat 2 kali makan. Jadi kita boleh go through dikit nggak? Jadi begitu naik kan, udah pasti di grid dan lain-lain. Dikasih hot towel, dikasih mungkin snacks. Terus first meal dulu apa ditanya mau ngapain, mau tidur dulu, bangun dan lain-lain. Iya, pertama yang dikasih dulu tuh kaviar. Kaviar yang pakai kerupuk dan Oke, macam-macamnya iya. itu yang pertama. Habis itu ditanyain baru mau makan apa sih. Sebenarnya kita bisa custom sih kalau kita di first class tuh kita mau makannya jam berapa. Pun betul. Jadi kebetulan udah lapar ya minta makanan. Tapi bisa di custom sebenarnya. Gitu. Spill dong Gif, berapa milesnya sama bayar berapa untuk biaya-biaya lainnya? Oke, milesnya itu gue redeem pulang pergi itu normalnya 380.000 miles buat pulang pergi plus taxnya 6 jutaan. Jadi sekali jalan 190.000. Tapi karena ada kartu kredit co-brand diskon 10% lagi. Oke. Jadi hemat sekitar 39.000 miles. Lumayan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, coba jelasin Gif, co-brand itu gimana maksudnya? Co-brand tuh ada kartu kredit yang kerjasama antara bank dengan maskapai. Ada 2 sih yang sekarang di Indonesia untuk kartu kredit, IOB sama BNI. Tapi kartu debit juga ada, Debit Blue by BCA Digital, itu juga kerjasama dengan Garuda. Nah kalian kalau punya kartu itu salah satu, kalau redeem tiket miles itu bisa diskon 10% ke rute manapun. Cuman syaratnya harus datang ke sales office-nya. Ke kantornya, Ke kantornya, ya, nggak nggak bisa bisa redeem online. online. Betul. Itu sih. Atau mungkin kalau lagi ada yang mau nunggu promo, biasanya kalau promo redemption mungkin Betul. 20% juga lumayan sebenarnya ya. Iya. Betul. Garuda tuh banyak banget promo sih. Dari promo kita, dari earningnya promo, dari tukernya promo, sampai redeemnya promo tuh juga pernah ada gitu. Iya, setahun tuh berkali-kali ya. Iya. Ada promo dia promo Garuda ulang tahun, terus promo kemerdekaan Betul. ya Agustus. Jadi tuh sepanjang tahun tuh banyak banget promo. Jadi kalau kalian emang udah pengen cobain Garuda, mungkin tipsnya bisa dikumpulin dulu, tapi nanti redeemnya tuh tunggu ya pas promo. Iya. Siapa tahu bisa dapet good deals gitu. Pernah 50% kan ya kalau nggak Iya salah? iya. 90%. 90% 2016 ya katanya ya. Wow. 2019 pernah 90%. Gila sih. Tapi kalau kayak gitu limited nggak sih? Kayak cuma bisa rute apa, tanggalnya, black date. Nah 90% itu yang sempat aku post juga itu bener-bener everything. Semua kelas tuh Oh. gratis. Sorry 90%. Aku gratis. 90%. Nah waktu itu redeem gak kok? Enggak. Waktu itu belum terlalu Garuda banget dan kan memang saya kan 2016 itu baru ngumpulin. Jadi belum explore terlalu banyak. Iya. Udah sempat dengar 90% itu cuman belum terlalu aware sih. Good dealsnya apa nih? Kalian pernah redeem Garuda yang paling good deals kan menurut kalian? Aku first class waktu diskon 40% pakai untuk first class ke Bali. Oke. Jadi kan first class ke Bali kan itu 45.000 ya. Jadi kurang lebih diskon 40% ya lumayan. Jadi 20 ribuan kalau aku nggak salah ingat. Jadi aku cobain first classnya Garuda tuh ya ke Bali 2 kali. Worth gak nih kalau redeem first class domestik ke Bali? For me cukup worth kalau ada promo diskon redemption. Karena kalau nggak ada sih sebenarnya value wise kalau kita hitung-hitung secara uang sebenarnya nggak terlalu oke ya. Tapi dapat pelayanan antar jemput dari rumah ke bandaranya itu tetap dapat gak sih kalau domestik? Betul, Dapat dapat sama persis. Jadi di kontak juga seminggu sebelumnya. Kalau domestik mungkin nggak terlalu lama ya. Kemudian ditanya, tapi nggak terlalu ditanya mengenai dietary food dan lain-lain tuh enggak, seingat saya. Kemudian ya begitu kita udah nyampe di bandara, udah dijemput deh sama petugasnya ya. Jadi bukan di dalam baru kita first class experience-nya, benar-benar dari rumah dijemput, nyampe airport kita udah langsung dijemput juga sama 2 orang, dibawain barang, di escort ke dalam. Dianterin, iya betul banget. Dianterin ke hotel juga di Bali waktu itu. Betul. Oke. Nah kalau penerbangan first class domestik itu dapat piyama nggak? Nah enggak sama sekali, enggak dapat piyama. Oh, oke. Tapi amenities kit dapat? Amenities kit juga enggak dapat. Karena short haul sih. Karena terlalu cepat kali ya. Iya. Tapi memang kalau teman-teman
pengen cobain experience-nya dan mungkin memang kalau 190.000 miles kebanyakan mungkin. bisa coba domestik. Karena kan so far Garuda First Class memang cuma ada 2 flight ya, ke Denpasar dan juga ke Amsterdam. Soon katanya akan ada ke Tokyo. Mereka sempat kemarin udah trial ya di bulan Februari, mereka ada trial ke Tokyo First Class-nya. Tapi from what I heard itu adalah diversion dari Jakarta Amsterdam bakal dipindahin ke Tokyo, betul. Tokyo. Oh, jadi Jakarta Amsterdamnya nggak ada lagi ya? Jakarta Amsterdam tuh terakhir Juli Agustus tahun ini. Tapi ya plusnya orang-orang yang mau cobain first class jadi lebih bisa menjangkau ya. Karena kan kalau Jepang lebih dekat, kemungkinan besar ya atau hampir pasti ya masih lebih dikit daripada 190.000 ke Amsterdam. Cuman betul, aku nggak tahu nih kalau ke Tokyo ada fitur ini atau enggak. Cuman kalau di Amsterdam tuh Garuda kerjasama sama VIP Lounge di Amsterdam. Jadi kita bisa abis mendarat, kita langsung dijemput di pesawat, dianterin ke lounge. Jadi kita nggak perlu ke bandara. Bener, yang waktu itu kayak gue sempat lihat video Givela ya, yang dicapin tuh paspor kita ya. Iya, Keren jadi banget keren sih. banget. betul, lounge itu kita cuma duduk di sana, nunggu bagasi kita diambilin, lalu petugas imigrasinya datang ke kita, stempel kita. Wow. Kita jadi benar-benar nggak ngelihat bandara Amsterdam tuh kayak gimana. Nah, Schiphol kayak gimana betul. ya? Apa itu ngantri? Enggak, mereka yang nyamperin kita. Nah, di Tokyo tuh kayaknya sih nggak ada lounge yang kerja sama seperti itu. Cuman kurang tahu juga sih, kayaknya nggak ada. Jadi sebenarnya kalau kalian pingin benar-benar merasakan experience-nya, redeem ke Amsterdam sebelum ditutup. Gue pasti banget sih, harus banget redeem sih. Redeem bagasi. Iya. Gue ngeliat postingan gitu tambah pengen. Sebenarnya dari dulu selalu plan, cuman memang karena lumayan sering ke Eropa kerjaan dan lain-lain, jadi kayak belum ada waktu yang tepat buat bener-bener redeem sebenarnya ke Amsterdam. Tapi pengen banget cobain lagi sih. Terus another tipsnya kalau kalian ada flight lanjutan sih. Jadi kalian tuh bisa nunggu di lounge itu dan tetap dapat fasilitasnya first class Garuda meskipun flight selanjutnya kalian tuh mungkin ekonomi. Banyak yang Jakarta Amsterdam, terus Amsterdam ke contoh Norway. Nah itu bisa nunggu di lounge-nya itu. Selama jangka waktu tertentu ya. Kayaknya kalau belum ganti hari tuh kita masih dapat pelayanan itu. Nah terus di sana makanannya oke ya berarti Gif ya di dalam lounge-nya. Di dalam lounge-nya makanannya oke. Yang di VIP lounge simple oke. Lumayan bahan-bahannya kelas premium ya. Kelas premium. Betul. Soalnya itu lounge-nya kalau berbayar tuh 12 juta. Oh. Kalau berbayar. Ya jadi nggak apa-apa ya bayar 3 juta biayanya orang dapat lounge 12 juta untung malah 9 juta. Pajak 3 juta, lounge 12 juta. Masih Udah cuan. positif 9 juta, mantap. Nah iya berarti kita lihat videonya kemarin ya, berarti Gif kan dijemput dari pintu pesawat Betul, loh ya. pintu pesawat. Turun, seamless banget sampai ke VIP lounge. Dari VIP lounge ke hotel naik mobil apa nih? Wah, aku nggak gitu tahu mobil sih. Oh, oke. Tapi itu sedan. Oke. Kayaknya lumayan mewah. Lumayan mewah. Aku nggak tahu. Mereka aku skip gitu, nggak perhatiin. Oke. By the way sempat ngecek nggak sih Gif kalau bayar? Tadi kan Gif kan redeem soalnya ya. Kalau bayar tuh berapa sih? Bayar itu 50 jutaan paling murah. Kalau One di way? tanggal betul one way. Tanggal-tanggal tertentu bisa 80-an 90. Jadi range-nya mungkin 50 sampai 90 juta. One way. One way. PP-nya berarti minimal 3 digit. Iya. Minimal 100 Wow. juta PP. Kalian bisa nggak perlu bayar 100 juta PP cuman dengan ngumpulin miles. Iya. Makanya kalian harus nonton podcast kita. Nat jadi pengen juga nggak nih sebelum rutenya hilang loh? Iya sih pengen, tapi gimana ya? Nanti kita cari waktu ya demi ke Amsterdam. Menurut kalian masih possible nggak nih kalau orang baru mau mulai ngumpulin Garuda Miles sekarang dalam 2-3 bulan ke depan 160.000 miles? Mungkin kalau pertama buat bisnis atau yang kedua lagi ada momentum ya, momentum misalnya mau nikah, terus mau ngisi rumah kan lumayan mahal juga ya, atau beli kendaraan atau apa, nah itu bisa manfaatin kartu kredit kalian. Tapi balik lagi sih limitnya gimana ya, soalnya kan nggak semuanya dapat limit langsung besar. Gitu. Possible banget sebenarnya karena promo welcome bonus terbaru kan sempat yang promo sekarang ada Genius ya. Betul. Up to 90.000. 90.000 Y points tapi. Iya. Bener gak sih? Iya, 90.000 Y points. Kalau Genius itu ke Garuda conversionnya redeem 25.000 dapatnya 20.000 Garuda miles ya. Dikali 8 berarti 80%. Iya, Jadi sekitar dapat 70. 80% dari 90.000 berarti 72.000. Betul.
Masih oke banget ya Kan berarti. 190.000 dikurangin 72.000, terus 190-nya itu kan masih diskon kalau punya Diskon kartu 10%. co-brand 10.000, ya lumayan lah 100 ribuan ngejar dalam 2-3 bulan. Betul. Belum lagi kemarin OCBC ada promo 10.000 miles Garuda. Yes. Oh iya, Dan yakin sih Garuda tuh akan ada promo untuk seterusnya. Betul. tuh. Sebenarnya ada sweet spotnya lagi nih. Kalau Garuda tuh lagi promo beli points. Sekarang kan Oh, pointsnya yang kan bonus dijual ya. sekitar 330 per poin. Jadi sekitar berapa? 165 kalau diskon 50%. Ya. Which itu buat nambahin top up kekurangan kalau memang kalian pengen experience flight yang berapa 100 juta hampir 200 juta pulang pergi tapi dengan value yang enggak segede itu. Banyak cara lah Banyak sebenarnya cara, ya. betul. Banyak cara ya. Tadi udah disebutin kejar wakam bonus. Kalau lagi ada pengeluaran besar dimanfaatin. Sama tunggu promonya Garuda berarti. Jadi masih bisa. Kalian masih bisa cobain experience-nya kayak Givela. Tuh. I think segitu dulu mungkin pembahasannya ya. Kita udah bahas pembahasan yang sangat menarik itu first class-nya Garuda, cara-caranya, tips and triknya, dan kalau mau mulai sekarang bisa atau enggak tentunya masih bisa. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe ke Rewards Blueprint dan follow kita semua. Bye. Bye.